Sosoknya berkelebat dan dia pun menyusul dalam sekejap. Dia sangat cepat, bagaikan kilatan petir, dan dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Dewa Yun Miao. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian apel dan menyusul Dewa Yun Miao dalam 2 langkah. Langkah pengendalian api dapat meningkatkan kecepatannya dalam sekejap, jadi bagaimana sang Dewa Yun Miao bisa lolos? Kemudian, dia menggendong Dewa Yun Miao kembali seperti seekor ayam. Gerakannya santai dan kasual, seolah-olah Dewa Yun Miao tidak mampu menahan tangannya sama sekali. Ah, bagaimana ini mungkin? Ketika para pendelas setan melihat ini, wajah mereka menjadi pucat. Mereka tahu bahwa bahkan Master Abadi Yun Miao bukanlah tandingan pemuda ini, dan mereka pasti akan mati hari ini. Hati mereka dipenuhi keputusasaan, seolah-olah mereka telah melihat kematian datang. Chen Ping melemparkan Yun Miao Xianzun ke tanah dan berkata dengan dingin, "Katakan padaku kenapa kau melarikan diri." Ada kesan keagungan di matanya, seolah-olah dia sedang menghakimi seorang penjahat. Dewa Yun Miao gemetar dan berkata, Aku mengenalmu." Ada nada takut dalam suaranya, dan tubuhnya meringkuk tanpa sadar. Chen Ping bertanya dengan ragu, "Apakah kamu mengenalku?" Ada sedikit rasa ingin tahu di matanya, dan dia ingin tahu mengapa Dewa Yun Miao mengenalnya. Dewa Yun Miao mengangguk dan berkata, "Ya, waktu aku di kuil, aku dengar Master Istana ke-6 menyebutmu. Dia bilang kau orang yang sangat berbahaya dan berpesan agar kami berhati-hati." Ada nada kagum dalam suaranya, seolah-olah Chen Ping adalah seseorang yang ditakutinya. Chen Ping tiba-tiba menyadari, jadi kamu dari kuil. Ada ketajaman di matanya, seolah-olah dia telah melihat kekuatan di balik Master Abadi Yun Miao. Yun Miao yang abadi segera berkata, "Ya. Aku adalah bawahan dari Master Istana ke-6 Kuil Sucil. Aku diperintahkan untuk datang ke sini untuk memurnikan batu-batu roh menjadi batu-batu abadi dan kemudian menyerahkannya kepada Master Istana ke-6. Ada nada tak berdaya dalam suaranya, seolah dia terpaksa melakukan semua ini. Chen Ping berkata dengan dingin, "Bagaimana mungkin Master Istana ke-6 tahu cara memurnikan batu roh menjadi batu abadi?" Ada kecurigaan di matanya, dan dia ingin tahu rahasia apa yang disembunyikan kuil di balik ini. Master Abadi Yun Miao hendak berbicara ketika langit yang jauh tiba-tiba tertutupi awan gelap, dan aura yang lebih kuat dan lebih jahat datang ke arahnya. Aura jahat itu bagaikan binatang buas kuno, menyerbu dengan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia, dan dalam sekejap mata, aura itu menyelimuti seluruh alam Yuande. Udara yang awalnya stagnan tampaknya digenggam erat oleh tangan besar yang tak terlihat, membuatnya sangat sulit untuk bernapas. Para biksu iblis yang masih bergelut dalam jurang keputusasaan tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap ke langit, seakan-akan mereka tiba-tiba melihat fajar yang cerah di tengah kegelapan. Cahaya kegembiraan di mata mereka bagaikan api yang menyala-nyala, seketika mengusir rasa takut dan putus asa sebelumnya.
Ya, seorang abadi tingkat tinggi telah tiba. Suara seorang kultivator iblis bergetar karena kegembiraan yang tak terkendali, dan nadanya seolah-olah dia melihat kedatangan sang penyelamat. Kita selamat sekarang. Aura Tuan ini jauh lebih kuat daripada aura Dewa Yun Miao. Seru seorang kultivator iblis lainnya, wajahnya dipenuhi kegembiraan karena selamat dari bencana. Pasti orang kuat di balik guru abadi Yun Miao, hanya orang kuat seperti inilah yang bisa memiliki aura mengerikan. Seperti itu, kata seorang kultivator iblis lain dengan yakin, matanya penuh kekaguman dan harapan. Di sisi lain, wajah Li Qingshan dan yang lainnya langsung berubah sepucat kertas, seolah-olah tertutup lapisan es tebal. Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat, buku-buku jari mereka memutih karena kekuatan yang luar biasa, dan tubuh mereka gemetar tanpa sadar, bagaikan dedaunan yang tertiup angin. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa napas yang datang ke arah mereka mengandung kebencian tak berujung dan tekanan yang mengerikan. Dibandingkan dengan aura Yun Miao abadi sebelumnya, aura ini lebih dari satu tingkat lebih kuat. Itu adalah kekuatan mengerikan yang tampaknya dapat dengan mudah menghancurkan gunung dan sungai serta merobek langit. Kekuatan ini membuat mereka merasa sangat tidak berdaya, seolah-olah mereka adalah seekor semut yang menghadapi gunung yang menjulang tinggi. Dermawanku, aura ini mungkin berasal dari makhluk yang lebih kuat dari alam yang lebih tinggi. Suara Li Qingshan bergetar, dan setiap kata seakan tercekat di sela-sela giginya. La menatap langit, matanya dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Alam abadi bumi adalah eksistensi legendaris di alam Yuande. Kau harus berhati-hati. Para biksu lain yang diselamatkan juga menunjukkan ekspresi khawatir, mata mereka menunjukkan kekaguman terhadap pria kuat yang tidak dikenal itu dan kekhawatiran terhadap keselamatan Chen Ping. Beberapa orang bahkan secara tidak sadar mengambil setengah langkah mundur, tetapi tindakan kecil itu menyingkapkan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Di mata mereka, Master Abadi Yun Miao adalah jurang yang tidak dapat diatasi dan jurang yang tidak dapat diatasi. Sekarang, sebenarnya ada orang yang lebih kuat yang datang daripada Master Abadi Yun Miao. Sebelumnya, Chen Ping mampu menghancurkan Master Abadi Yun Miao, yang sudah merupakan keajaiban di antara keajaiban di mata mereka. Namun kini, menghadapi sosok perkasa di alam abadi bumi, mereka dipenuhi keputusasaan dan merasa bahwa Chen Ping mungkin takkan menang. Awan bergulung-gulung hebat diterpa angin kencang, bagaikan gelombang yang bergulung-gulung. Sosok berjubah hitam perlahan turun dari awan, dan penampilannya tampak menggelapkan seluruh dunia. La tinggi, bagaikan gunung yang menjulang tinggi, dikelilingi kabut hitam. Kabut itu tampak hidup, terus berputar dan bergulung, memancarkan aura jahat yang menjijikkan. Setiap kali Anda melangkah, tanah di bawah kaki Anda retak menjadi garis-garis halus, seolah-olah dipotong oleh pisau tajam yang tak terlihat. Energi spiritual di udara seakan tercemar oleh aura jahatnya, menjadi keruh. Udara yang tadinya segar dan menyenangkan kini dipenuhi bau busuk yang menyengat. Dia menatap ke seluruh tempat itu, matanya yang dingin bagaikan dua belati yang tajam, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Akhirnya,
Tatapannya jatuh pada Yun Miao Xianzun, yang digenggam Chen Ping. Tatapannya sedingin pisau, seolah bisa membekukan seseorang seketika. Yun Miao, siapa yang menyuruhmu bicara begitu banyak? Suara pria berjubah hitam itu serak dan parau, seperti dua potong logam berkarat yang bergesekan keras. Setiap kata yang diucapkannya penuh dengan keagungan yang tak terbantahkan, seolah-olah ia adalah penguasa dunia ini dan tak seorang pun bisa melawan kehendaknya. Ketika Dewa Yun Miao mendengar suara ini, tubuhnya langsung bergetar hebat, seolah-olah tersambar petir. Mulutnya yang hendak berbicara, terkatup rapat, dan kepalanya tertunduk lebih dalam lagi, seakan-akan ingin mengubur dirinya di dalam tanah. Lah bahkan tak berani bernapas, butiran keringat mengalir di dahinya, membasahi pakaiannya. Ketakutan di wajahnya bahkan lebih intens daripada saat ia menghadapi Chen Ping, seolah-olah pria berjubah hitam di hadapannya adalah iblis yang bisa menghancurkannya menjadi abu kapan saja, dewa kematian dari neraka. Chen Ping mengangkat alisnya, dan sekilas tatapan jijik terpancar di matanya yang awalnya tenang. Dia melemparkan Dewa Yun Miao ke tanah dengan jentikan ringan. Dewa Yun Miao jatuh tersungkur ke tanah seperti karung robek, menimbulkan suara tumpul. Chen Ping menatap tajam ke arah pria berjubah hitam itu, matanya memancarkan keberanian yang tak kenal takut. Siapa kau? Beraninya kau menghentikanku? Apa kau tidak takut mati? Pria berjubah hitam itu sepertinya mendengar lelucon yang sangat lucu, lah mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti teriakan burung hantu malam, tajam dan menusuk. Kabut hitam berputar-putar karena tawanya, seolah-olah sekelompok setan yang marah sedang mengaum. Kematian. Di alam Yuande ini, tak seorang pun berani mengucapkan kata itu kepadaku. Wah, apa menurutmu hebat sekali bisa melenyapkan sekius sampah dari alam Sanxian? Lelaki berjubah hitam itu memperlihatkan ekspresi jijik di wajahnya, dan matanya penuh penghinaan terhadap Chen Ping. Dia melangkah maju, dan langkahnya ini seakan menginjak hati setiap orang. Momentum di tubuhnya tiba-tiba melonjak, seperti tsunami yang mengamuk, menyapu ke arah Chen Ping. Tekanan dari tingkat kedua alam abadi duniawi bagaikan beban 1000 pon, membuatnya sulit bernapas. Para biksu iblis di sekitarnya berlutut di tanah, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Mereka bahkan tak punya tenaga untuk mengangkat kepala, seolah-olah ditekan ke tanah oleh kekuatan tak terlihat. Li Qingshan dan yang lainnya bahkan lebih pucat, bagaikan selembar kertas putih. Mereka tercekik oleh tekanan dan nyaris tak mampu menopang diri agar tak jatuh. Kaki mereka terasa berat seperti ditusuk timah. Dengarkan baik-baik. Tatapan tajam terpancar di mata pria berjubah hitam itu. Tatapannya bagaikan ular berbisa, membuat orang bergidik. Aku adalah petugas penegak hukum Istana Dao Jahat, diperintahkan untuk mengawasi pemumian batu abadi di alam Yuande. Kau telah menghancurkan rencana Istana Dao Jahatku dan berani menyerang Yun Miao. Kau benar-benar mencari kematian. Lah terdiam, nadanya penuh penghinaan, seolah Chen Ping hanyalah seekor semut yang bisa dengan mudah ia remukkan sampai mati. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu,
keluarlah dari alam Yuande sekarang juga dan tinggalkan semua batu abadi yang kau ambil. Kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi abu hari ini, tanpa memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi. Ketika para biksu iblis mendengar kata-kata Aula Dao jahat, mereka begitu gembira hingga gemetar. Mata mereka penuh dengan fanatisme, seolah-olah mereka melihat harapan untuk balas dendam. Itu istana jalan jahat. Istana jalan jahat yang konon menguasai seluruh alam bawah. Yang mulia sungguh perkasa. Bunuh bocah ini dan balaskan dendam kami. Dia jelas tidak bisa mengalahkan penguasa istana jahat. Sekarang kita selamat. Mereka berteriak satu demi satu, suara mereka dipenuhi kekaguman terhadap pria berjubah hitam dan kebencian terhadap Chen Ping. Chen Ping sedikit terkejut, tidak menyangka Aula Dao jahat juga terlibat. Dan dilihat dari reaksi para pembudidaya iblis ini, sepertinya mereka tidak asing dengan Aula Dao jahat. Menariknya, para biksu kuil dewa mengikuti para biksu kuil kejahatan dan mengendalikan alam Yuande pada saat yang sama. Hati Li Qingshan dan yang lainnya mencelos. Mereka telah lama mendengar nama istana jalan jahat. Kekuatan itu membuat banyak orang gemetar ketakutan. Bahkan para dewa di surga pun waspada. Petugas penegak hukum di depan mereka hanya berada di tingkat kedua alarm abadi duniawi. Menurut mereka, sekuat apapun Chen Ping, bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan lawan sekuat itu? Mata mereka dipenuhi keputusasaan, seolah-olah mereka telah melihat kegagalan Chen Ping. Aula jalan jahat. Chen Ping tiba-tiba tertawa, senyumnya santai dan alami, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang menarik, seolah-olah pria berjubah hitam di depannya hanyalah seorang badut. Kupikir aku ini orang yang kuat, tapi ternyata aku hanya anjing dari kul jahat. Wajah lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba berubah muram, bagaikan langit sebelum badai, tertutup awan gelap. Niat membunuh terpancar di matanya, dan tatapan itu seakan mampu mencabik-cabik Chen Ping. Nak, beraninya kau menghina istana Dao jahatku. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu batas kemampuanmu sendiri. Tiba-tibalah mengangkat tangannya, dan kabut hitam itu langsung mengembun menjadi cakar iblis raksasa. Cakar itu sebesar bukit, dan mencengkeram Chen Ping dengan suara setulan yang merobek udara. Cakar ini mengandung semua kekuatan tingkat kedua alam abadi bumi, dan hampir tak terhentikan di alam Yuande. Ruang di sekelilingnya terpelintir dan terdistorsi, seakan-akan kain kusut. Kemanapun cakar iblis itu lewat, udara terbakar dan menimbulkan suara berderak-derak, seolah-olah badai dahsyat akan datang. Para biksu iblis semuanya memperlihatkan ekspresi gembira, mata mereka terbuka lebar, seolah-olah mereka ingin menyaksikan sendiri adegan Chen Ping dicabik-cabik. Wajah mereka dipenuhi dengan senyum kejam, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan daging dan darah Chen Ping beterbangan di mana-mana. Li Qingshan dan yang lainnya memejamkan mata, tak berani menyaksikan pemandangan selanjutnya. Hati mereka dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan, seolah-olah Chen Ping akan menghadapi bencana yang tak terhindarkan. Namun, tepat ketika cakar iblis hendak menangkap Chen Ping bergerak. Pergerakannya tampak acak, namun penuh dengan misteri tak berujung.
Lah hanya mengangkat tangan kanannya pelan-pelan, telapak tangannya menghadap cakar iblis raksasa itu. Tak ada gerakan aneh, bahkan napasnya pun tak berfluktuasi, seolah-olah ia sedang menghadapi serangga terbang tak berarti. Ledakan. Terdengar suara ledakan tumpul, seperti guntur yang menggelegar di telingaku. Cakar hitam itu langsung hancur dan menghilang menjadi kabut hitam. Kabut hitam itu bagaikan asap yang tertiup angin, lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Segera setelah itu, sebuah kekuatan tak terlihat menyerang balik lengan pria berjubah hitam itu. Kekuatan itu bagaikan ular berbisa yang ganas, menjalar dengan cepat di sepanjang lengan pria berjubah hitam itu. Senyum puas di wajah pria berjubah hitam itu langsung membeku, digantikan oleh ekspresi ngeri yang luar biasa. Matanya terbuka lebar, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling mengerikan di dunia. Dia merasakan suatu kekuatan yang tak tertahankan mengalir ke dalam tubuhnya, seketika menghancurkan meridian dan dantiannya. Kekuatan itu bagaikan air pasang yang bergulung-gulung, mendatangkan malapetaka di tubuhnya, meninggalkan kekacauan dimanapun ia lewati. Lah bahkan tak sempat berteriak. Tubuhnya jatuh terbanting ke tanah seperti bola yang dihantam benda berat, berdarah dari ketujuh lubangnya, dan napasnya langsung terhenti. Penegak hukum Balai Dao Jahat, yang berada di alam abadi duniawi tingkat kedua, bahkan tidak sanggup menahan serangan Chen Ping dan ditampar hingga mati. Tubuhnya yang tadinya tinggi kini tergeletak di tanah bagaikan anjing mati, tak lagi semegah dulu. Seluruh tempat itu hening. Para biksu iblis, yang sedari tadi bersorak-sorai, kini membekukan senyum mereka, mulut mereka menganga lebar, mata mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan, seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Tubuh mereka gemetar tak terkendali, seolah-olah mereka tengah dilanda mimpi buruk yang mengerikan. Li Qingshan dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata dan melihat tubuh pria berjubah hitam tergeletak di tanah. Mereka kemudian menatap Chen Ping dengan wajah tenang dan tercengang. Pikiran mereka menjadi kosong, seolah tersambar petir. Tekanan mengerikan yang baru saja mereka rasakan, ahli alam bumi abadi yang tak terkalahkan di mata mereka benar-benar dibunuh oleh Chen Ping hanya dengan satu tamparan. Ini di luar imajinasi. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Apakah ini benar? Beberapa orang bergumam sendiri, suara mereka gemetar, dipenuhi keraguan dan ketakutan. Mereka tak percaya apa yang mereka lihat, tak percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Chen Ping bertepuk tangan seakan-akan ia hanya membersihkan debu di tangannya, gerakannya mudah dan alami. Kemudian, ia menatap Yun Miao, dewa abadi yang masih gemetar, dan nadanya setenang seolah-olah ia sedang menanyakan hal sepele. Sekarang, lanjutkan. Bagaimana Master Istana ke-6 tahu metode pemurnian batu abadi? Dewa Yun Miao menatap mayat lelaki berjubah hitam di tanah, lalu menatap Chen Ping, dan menjadi sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar tak terkendali, bagaikan daun yang tertiup angin. Dewa Yun Miao menatap mayat lelaki berjubah hitam di tanah, lalu menatap Chen Ping, dan menjadi sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar tak terkendali, bagaikan daun yang tertiup angin. Dia tak berani menyembunyikannya lagi,
dan segera naik ke atas dan berlutut di tanah, sambil berkata dengan suara gemetar, akan kuceritakan semuanya. Master Istana ke-6. Master Istana ke-6 mengetahuinya dari Master Istana ke-3. Bagaimana Master Istana ke-3 bisa tahu secara spesifik? Aku tidak tahu. Wajahnya penuh ketakutan dan putus asa, seolah-olah Chen Ping adalah dalang yang dapat memutuskan hidup atau matinya. Mungkinkah Tuan Ketiga Kuil Suci telah berkolusi dengan Aula Jalan Jahat? Chen Ping mengerutkan kening. Kau tahu, Kepala Istana Ketiga adalah pejabat tinggi kuil, dan kuil adalah organisasi para dewa. Sekarang, beberapa orang di antara para dewa bersekongkol dengan para iblis. Ini bukan masalah kecil. Lagi pula, Kepala Istana keempat selalu berselisih dengan Kepala Istana ketiga. Jika Kepala Istana ketiga berkolusi dengan Istana Dao Jahat dan mengambil tindakan terhadap Kepala Istana keempat, bukankah Kepala Istana keempat akan berada dalam bahaya?